Shalom, puji Tuhan. Selamat sore, apa kabar pemirsa? Dimanapun Anda berada, saya percaya dan harapan kami, dimanapun Anda berada, kita semua baik. Sebab Tuhan begitu baik atas kehidupan saudara dan saya semua. Puji Tuhan. Nah, pada sore hari ini, setelah 2 minggu kita tidak bertemu dan akhirnya kita bertemu, pemirsa. Dan hari ini di sebelah saya sudah ada narasumber yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam judul Menjadi Keluarga yang Diberkati oleh Tuhan. Kita sapa dulu narasumber kita. Shalom hambanya. Shalom. Bapak Pendeta Johansen Siombing, Sarjana Teologi. Iya, apa kabar Pak? Iya. Luar biasa. Puji Tuhan. Iya, makasih Pak untuk waktu dan kesempatan yang mau bersedia untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk pemirsa TVRI Bangka Belitung. Ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena itu mari kita siapkan hati kita, seluruh panca indera kita untuk kita boleh meresponi kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua boleh tundukkan kepala, kita boleh tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan yang sangat baik pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 133. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tema kita pada sore hari ini ialah menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Shalom jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur bersama kita akan membahas dan belajar apa yang menjadi sebagian dari firman Tuhan pada saat ini. Dan firman Tuhan ini juga mengajak kepada kita untuk menjadikan hidup kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Karena itulah yang menjadi tema pembahasan dalam firman Tuhan ini. Nah, pada firman Tuhan pada saat ini, jemaat sekalian dimanapun berada di Kepulauan Bangka Belitung, kita melihat bahwa pemazmur menghendaki adanya suatu kerukunan di dalam persaudaraan. Nah, persaudaraan di sini saya menunjuk pada kehidupan keluarga. Kenapa saya mengangkat satu tema menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Karena bagi saya, kehidupan kita itu semuanya itu berawal dari keluarga. Kehidupan itu berasal dari keluarga. Rasa berterima kasih, rasa mengakui kesalahan, rasa tidak menutup diri, itu semuanya berasal dari keluarga. Kalau dari dalam keluarga saja kita bisa membiasakan hidup yang baik, maka keluarnya pun kita juga dimanapun berada akan menunjukkan sikap yang baik sebagaimana yang sudah kita tunjukkan di dalam kehidupan keluarga. Nah jemaat sekalian, pada saat ini kalau kita melihat di dalam Mazmur 133 ini adalah nyanyian ziarah Daud. Di mana Daud pada waktu itu pergi ke bait suci, datang ke bait suci ke daerah Yudea untuk bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam bait suci tersebut. Karena pada waktu itu dia berada dalam keadaan yang dikejar-kejar oleh musuh. Dan Daud juga mengajak kepada seluruh umat Israel, ke-12 suku Israel, untuk bersama datang ke bait suci. Bukan saja 12 suku Israel saja, tetapi suku-suku yang lain. Bukan hanya satu kerajaan, tetapi kerajaan yang lain pun juga bisa bersama menikmati hadirat Tuhan lewat apa yang mereka datang ke dalam bait Allah tersebut. Nah jemaat sekalian, disinilah menunjukkan bahwa Daud ini mementingkan suatu kebersamaan, mementingkan suatu kerukunan. Kerukunan itu penting karena apa?
karena disitulah terletak indahnya dalam kehidupan keluarga. Amin. Tanpa adanya kerukunan, maka kehidupan itu tidak akan pernah bisa menjadi baik. Ada istilah yang mengatakan kalau keluarga sering berantakan, keluarga sering berantem, maka rezeki itu akan sial. Ya. Itu bisa saja jemaat sekalian, karena apa? Ketika tidak ada suatu penyelesaian masalah, maka dalam melakukan kegiatan apapun, terpancing sedikit merasa emosi, terkadang ada suatu masalah sedikit orang lain, terbawa-bawa, dan juga akhirnya apa? Tidak akan menjadi berkat bagi siapapun juga, kalau belum menyelesaikan dalam kehidupan keluarga. Nah, jemaat sekalian, disinilah kita melihat bahwa kehidupan keluarga itu adalah kehidupan untuk saling belajar. Kehidupan keluarga itu adalah untuk saling memahami. Karena apa? Dua dipertemukan untuk menjadi satu. Sudah dijadi satu, ditambah lagi dengan berkat Tuhan, anak-anak maupun keluarga yang lain. Nah, disitulah kita belajar paham demi memahami. Supaya apa? Semua saling mengerti. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, jemaat sekalian, itu tidak ada istilah tamat. Ya. Dalam kehidupan keluarga itu tidak ada namanya ijazah tamat keluarga. Ya. Tetapi dalam keluarga ini adalah keluarga yang saling belajar satu sama lainnya. Nah, yang menjadi bagian firman Tuhan pada hari ini, bagaimanakah kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Itu pada ayat yang pertama, keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini menunjukkan apa? Keluarga yang mengandalkan Tuhan. Kalau ada suatu masalah, itu harus cepat diselesaikan dan mengundang Tuhan Yesus untuk bisa hadir dalam kehidupan kita, supaya permasalahan itu dengan sendirinya bisa selesai bersama dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti hidup kita juga akan diberkati. Dan hidup kita juga pasti akan berbahagia. Amin. Karena Tuhan itulah dasar satu-satunya penopang dalam kehidupan kita. Tanpa adanya Tuhan, maka hidup itu bagaikan tanah yang gersang. Tidak ada kehidupan dalam keluarga kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan? Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Arti dalam kekudusan, jemaat sekalian, adalah terpisah dari dosa, tanpa celah, tanpa cacat, dan tanpa dosa. Bagaimanakah itu dapat kita lakukan? Ketika kita mendasarkan diri kita pada Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat kita. Dan dialah yang menyelamatkan kita dan membawa kita pada kekudusan hidup. Seperti halnya yang diberikan oleh pemazmur, seperti minyak yang baik di atas kepala ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak pada waktu itu dipergunakan untuk menabiskan seorang imam, di mana imam tersebut dipercayakan untuk menjadi pusat kerohanian bagi jemaat. Nah, sebelum menjadi seorang imam, itu diperuntukkan dulu harus menggunakan minyak urapan. Ya. Menurut tradisi Yahudi, yang ada dalam diri Harun, ini menunjuk kepada Harun yang dipercayakan untuk menjadi imam, itu minyak ditaruh di atas kepala sampai banyak, dan minyak itu lalu turun ke janggut dan yang tumpah ke jubah si Harun. Nah, minyak ini adalah minyak khusus yang Tuhan sediakan, minyak yang kudus, minyak yang bukan tiruan, Ya. minyak yang bukan KW kalau zaman sekarang, tapi minyak ini adalah minyak yang dari Tuhan. Jadi menjadi seorang imam adalah pengurapan dari Tuhan, dan digunakan tugasnya untuk mendidik, untuk mengajarkan kerohanian bagi jemaat yang dilayani. Nah, minyak urapan ini menunjuk pada kekudusan. Minyak urapan inilah yang menunjuk pada kita supaya kita ini hidup dalam kebersihan hati, dalam kehidupan yang
menjauhkan diri dari kedagingan, dan bahkan juga hidup kita ini juga bisa menjadi kehidupan yang berarti bagi setiap orang, terutama juga kepada jemaat yang Tuhan percayakan dalam setiap pelayanan. Amin. Yang ketiga, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan adalah ketika hidup dalam keluarga itu bisa menjadi berkat. Di sini pemazmur menunjuk seperti embun gunung Hermon yang keturun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesalahan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Gunung Hermon adalah gunung tertinggi di Israel. Ya. Jaraknya sangat jauh, ribuan kilometer. Dan di atas gunung tersebut ada salju. Dan ketika salju itu cair, salju itu turun ke gunung Sion yang berada di bawah gunung Hermon. Dan ketika salju itu mencair, di situ bisa membuat subur tanah-tanah yang ada di pegunungan Sion. Dan juga saljunya dan airnya juga mengalir ke sungai Yordan. Dan disinilah dipakai oleh umat Israel ketika mereka mencari air untuk kehidupan mereka. Dan ketika pun dalam keadaan terik, keadaan panas atau kemarau panjang, sungai ini pun bisa dipakai oleh karena apa? Salju yang dari Gunung Hermon itu mencair dan bisa membasahi tempat tersebut dan bisa menjadi aliran air yang digunakan oleh bangsa Israel. Nah, jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini adalah selagi kita masih kuat, selagi kita masih ada kesempatan, gunakanlah untuk melayani. Amin. Melayani itu untuk menjadi berkat. Supaya apa? Ketika kita memiliki kerohanian baik, kita bisa membagikan kepada orang yang membutuhkan kerohanian daripada kita. Dan membutuhkan suatu kesegaran yang daripada Tuhan. Supaya mereka apa? Supaya mereka mempunyai kelegaan dan mereka juga mempunyai kehidupan yang baik. Nah, jemaat sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal tadilah yang mengajarkan kepada kita mengandalkan Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan bahkan juga menjadi berkat. Itulah menjadi bagian hidup kita, supaya kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Dan terutama dalam hidup kita, jemaat sekalian, undanglah Tuhan Yesus di dalam rumahmu. Amin. Karena itulah dasar teguh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam kehidupan keluarga. Karena apa? Kalau kita mengundang Tuhan Yesus di dalam rumah, maka ada kekekalan, maka ada kedamaian, maka ada sikap buah roh, dan ada kehidupan keselamatan yang Tuhan sediakan kalau kita mengundang Tuhan Yesus di dalam rumah kita. Karena apa? Dasar daripada segala sesuatu adalah Tuhan Yesus. Amin. Mengandalkan manusia, jemaat sekalian, tidak akan pernah memberi kepuasan. Mengandalkan manusia, kata Tuhan apa? Terkutuk. Tidak akan menjadi berkat. Karena manusia ada masanya. Ya. Manusia itu kalau dalam kepegawaian ada waktunya. Ya. Dan tidak kekal dalam kehidupan manusia. Sehebat apapun, itu pasti ada masa-masanya kalau kita mengandalkan manusia. Tetapi kalau mengandalkan Tuhan, dalam keadaan waktu apapun, dalam situasi apapun, kita bisa terus-menerus mempunyai kehidupan yang diberkati, kehidupan yang selalu bahagia. Amin. Karena dasar kebahagiaan juga itu terletak pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulailah kehidupan kerohanian itu di dalam kehidupan keluarga. Mulailah kehidupan baik itu dari keluarga. Mulailah segala sesuatu dari keluarga. Dan kalau kita semua dari keluarga, niscayalah kemanapun kita berada, kita tidak membuat diri kita menjadi batu sandungan. Ya. Hidup kita pasti akan menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi siapapun juga. Inilah jemaat sekalian yang menjadi dasar firman Tuhan kita pada saat ini. Dan biarlah lewat pemazmur ini, persaudaraan yang rukun, kerukunan itu tetap kita jaga, baik dalam satu jemaat, satu gereja, maupun jemaat-jemaat lain, bahkan juga kepada siapapun
kita mempunyai kehidupan yang rukun, supaya semuanya berjalan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, luar biasa. Makasih Pak Pendeta buat siraman rohaninya, buat firman Tuhan sampaikan. Keluarga menjadi keluarga yang bisa diberkati oleh Tuhan, atau yang diberkati oleh Tuhan. Sangat begitu dalam sekali, mirsa. Karena itu jangan kemana-mana, kita akan rehat sejenak. Nanti kita akan kembali dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Tuhan Yesus berkati. Ada 1000 alasan untuk melihat perbedaan. Namun di sana juga akan kita temukan jutaan alasan untuk bisa memahami perbedaan tersebut. Toleransi dan saling pengertian adalah nilai luhur yang telah dimiliki oleh bangsa kita sejak dahulu kala. Perbedaan itu bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan anugerah indah dari Tuhan. Perbedaan wujudkan harmoni kehidupan. Tahap pertama mulai tanggal 30 April 2022 mencangkup wilayah Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. Selanjutnya, tahap kedua paling lambat tanggal 25 Agustus 2022 mencangkup wilayah Kabupaten Bangka dan Bangka Barat. Lalu tahap ketiga Tuhan, terima kasih pemirsa telah tetap bersama dengan kami dalam program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Tadi di segmen yang pertama, Bapak Pendeta Johansen Siombing sudah mengatakan bahwa bagaimana caranya hidup yang bisa diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan bertanya kepada Bapak Johansen, saudara. Jadi lebih mendarat. Nah, Pak Johansen, dalam tiga poin yang Bapak sampaikan tentang hidup yang diberkati oleh Tuhan, poin yang kedua ialah menjaga kekudusan. Nah, kan kita nggak bisa sangkal dalam keluarga masing-masing ada suami yang dimana main serong, atau keluarga Kristen nih Pak ya, suami yang suka nonton film porno, istri yang suka genit-genit, ganjen-ganjen kepada suami orang. Apakah itu bisa diberkati oleh Tuhan, Pak? Padahal mereka tahu mereka harus menjaga hidup mereka. Mereka tahu mereka harus menjadi teladan bagi anak-anak mereka, bagi suami mereka, bagi istri mereka. Kalau mereka itu suami, atau bagi mereka itu dia adalah seorang istri. Bagaimana, Pak? Apakah kalau mereka tetap bertahan ini, apakah mereka bisa diberkati oleh Tuhan, Pak? Kalau saya dari saya, kalau Ya, permasalahan dalam suatu keluarga, ya, ketika dia masih dalam kehidupan yang gelap, ya, seperti tadi contoh istri yang suka genit-genit, ya, bahkan juga menonton film yang tidak selainnya film porno, Ya. ataupun suami yang main serong. ya, Kalau masih dalam situasi seperti itu dan masih dalam bersikap seperti itu pasti tidak akan Tuhan berkati. Tetapi kalau dia menyelesaikan suatu permasalahannya, datang dan bersujud kepada Tuhan dan mengalami suatu pertobatan,
semuanya telah diselesaikan bersama dengan Tuhan, maka disitulah berkat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan keluarga ini. Ya. Dan akhirnya apa? Menjadi kehidupan yang mengalami perubahan dan untuk suami istri maupun juga untuk anak-anak. Ya. Selagi belum ada perubahan, maka kehidupan itu juga tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Memang berkat Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan siapapun. Tetapi ketika ingin kita mendapatkan suatu berkat Tuhan lagi, hiduplah untuk menyelesaikan suatu masalah yang dalam suatu kegelapan tersebut. Ya. Nah, dalam masalah kekudusan tadi, saya menyimpulkan seperti ini. Ketika dalam suatu keluarga, itu supaya tetap terjaga kekudusan itu, jadi setiap melakukan kesalahan, setiap melakukan dosa, pada saat itu, ataupun pada jam itu, ataupun pada hari itu, memintalah pengampunan dari Tuhan, supaya apa? Supaya hidup dia tetap kudus. Sehingga apa? Kedepannya dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Amin. Memang hidup tidak akan terlepas dari dosa. Tetapi, supaya kita jangan berdosa, maka itu selesaikanlah cepat-cepat bersama dengan Tuhan. Seperti halnya Tuhan ampunilah kesalahan kami. Saat ini. Ya. Baik ketika kita mau istirahat malam pun, disitulah kita meminta daripada Tuhan untuk meminta pengampunan dari Tuhan kalau kita sudah melakukan suatu kesalahan. Ya. Karena disitulah tercermin sikap yang menjadi hidup agar kita kudus. Ya, supaya Tuhan tidak menutup berkat, Pak Pendeta ya. Iya. Jadi berkat itu kan bukan cuma sekedar uang, Nah. tetapi pemulihan keluarga, kesembuhan batin, gitu Pak Pendeta ya. Iya. Ya, nah pemirsa, mungkin ada di antara kita berkata, biarlah aku lakukan hal seperti ini, belum dilihat suami, belum dilihat oleh istri, belum dilihat oleh anak. Tetapi ingat pepatah lama katakan gini Pak Pendeta, sepandai-pandainya tupai melompat, Pasti jatuh juga. pasti jatuh juga. Tidak ada kesalahan yang senantiasa panjang Pak Pendeta ya. Iya, pasti kesalahan itu akan ketahuan juga. Karena itu, mau pilih tetap terus jalan di dalam kesalahan atau mau pilih tetap jalan di dalam Tuhan. Nah, saya percaya pada sore hari ini kiranya kita mengambil komitmen untuk tetap terus diberkati oleh Tuhan dalam 3 poin tersebut. Ya Pak Pendeta. Karena itu sore hari ini pemirsa, kita mengajak kita berdoa. Saya tidak tahu permasalahan apa yang saat ini sedang digumuli. Kami sangat terbatas dan waktu kami dalam penyiaran rohani ini hanya 30 menit. Tetapi saya percaya Tuhan yang tidak pernah terbatas akan menolong saudara dimanapun Anda berada. Karena itu mari kita tundukkan kepala. Nanti Bapak Pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Untuk pemirsa sekalian, silakan Bapak Pendeta. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap kehidupan kami ketika didasarkan pada Tuhan, hidup kami penuh dengan kebahagiaan. Ya. Hidup kami pasti akan diberkati dan tidak akan pernah mengecewakan ketika semuanya itu didasarkan pada Tuhan. Amin. Terima kasih padamu Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan biarlah ketika kami mengharapkan keluarga yang diberkati, kami pastinya selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Dan ketika kami mengandalkan Tuhan, maka ada kesejukan, ada kehidupan, ada kesegaran dalam hidup kami. Karena semuanya itu pasti akan mengalami suatu kehidupan yang lebih sempurna. Dan namamu juga berdoa kepadamu Tuhan dan menyerahkan untuk kehidupan kami. Ketikapun kami ada suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Apapun masalah yang ada Tuhan, kami meyakini ketika kami datang kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, dan menyelesaikan setiap persoalan kepada Tuhan, maka ada kelegaan yang Tuhan berikan. Ada kehidupan pembaharuan yang terjadi dalam keluarga. Dan bahkan juga kehidupan yang tadinya tidak dipandang layak. Dan ketika kami mengalami suatu perubahan, kami juga akhirnya dipandang layak oleh siapapun dan memiliki keindahan yang ada di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih padamu ya Tuhan. Pada saat ini juga, dalam setiap kehidupan keluarga, biarlah kami menjaga kekudusan kami. Amin. Biarlah kekudusan itu yang daripada Tuhan tetap kami pelihara dengan sempurna. Dengan meminta terus-menerus pengampunan daripada Tuhan. Dan ketika kami meminta pengampunan daripada Tuhan, menjadikan diri kami untuk terus beribadah kepada Tuhan. Ya, Tuhan menjadikan diri kami juga untuk menjadi berkat bagi siapapun juga. Amin, Tuhan. Dan nama Tuhan yang terus kami permuliakan di dalam hidup kami.
Terima kasih padamu ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa dan menyerahkan Tuhan Ya, untuk Tuhan setiap kehidupan kami dalam rumah tangga. Berkati dalam kesehatan, lepas Amin, kesehatan. amin. Biarlah Tuhan yang menjaga kesehatan kami terus-menerus. Dan biarlah pola hidup kami yang mencerminkan hidup sehat dapat kami lakukan. Dan dapat kami gunakan sebaik mungkin. Tuhan. Dan bahkan juga ketika ada jemaat Tuhan dimanapun berada, pada saat ini sedang mengalami sakit atau Ya, kelemahan Tuhan, tubuh, kami berdoa, jamahan Bapak. tangan Tuhanlah Dalam yang nama bisa Tuhan menyembuhkan. Yesus. Amin. Jamahan tangan Tuhanlah yang bisa memberikan Yes. pengharapan Haleluya. untuk bisa menjadikan yang sakit menjadi sembuh. Amin, Tuhan. Dan apapun yang menjadi sakit penyakit pada saat ini, Tuhan pasti berkenan untuk memberikan Amin, pertolongan. amin, amin. Terima kasih padamu ya Tuhan. Pada saat ini juga hamba-Mu juga berdoa dan menyerahkan untuk kehidupan jemaat Tuhan dimanapun Tuhan berada Yesus. di Kepulauan Bangka Belitung Tuhan ini. menolong, Kami mohon kekuatan kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan gerakkanlah Yesus. hati, gerakkanlah setiap kehidupan jemaat Tuhan Ya, untuk Tuhan bisa beribadah pada esok hari, menikmati hari Sabat yang kudus, Amin, dan amin. mereka bisa menjalani kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, kehidupan hamba-Mu dan juga jemaat-Mu akan menjadi sia-sia. Tuhan. Terima kasih padamu ya Tuhan, dalam kebersamaan kami dalam mimbar agama Kristen di tempat ini. Ya, Tuhan Kami meyakini Tuhan bahwa ketika hamba-Mu berbicara, itu semua bukan karena kuat hebat hamba-Mu, Benar, tapi Tuhan. oleh karena Tuhan yang menolong Amin, kami semua amin, untuk bisa berbicara, untuk bisa mendengarkan bersama, menikmati kasih Tuhan, Amin, anugerah Tuhan amin. dalam kehidupan kami, untuk menikmati apa yang menjadi firman-Mu. Terima Amin. kasih padamu ya Tuhan, dan biarlah kasih, Tuhan. dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami supaya kami hidup dalam terang yang Tuhan sediakan dalam Yes. hidup kami Haleluya, tiap-tiap hari. haleluya. Terima kasih padamu ya Tuhan. Haleluya. Inilah suruhan doa hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama hamba-Mu Tuhan bersyukur dan berdoa. Amin. Mari angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah Maha Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Ia datang kedua kalinya menjemput kita di dalam sorga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mirsa, terima kasih sudah bersama dengan Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Dan kita akan bertemu kembali 2 minggu yang akan datang pada hari Sabtu pukul 15.00 hingga 15.30. Saya Pastor Agustiawan Silaban. Dan saya Pendeta Johansen Sihombing. Ya, mohon undur diri, mohon pamit. Kiranya kita akan ketemu 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.